Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Valeri, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 1A dengan NIM 101221010019. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai ilmu ekonomi mikro. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi mikro. Apa sih ilmu ekonomi mikro? Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kualitas faktor input, serta barang atau apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu pada harga pasar. Yang kedua, aspek analisis dalam ekonomi mikro, diantaranya terdiri dari 7 aspek. Pertama, model-model pasar. Kedua, industri. Ketiga, analisis manfaat. Keempat, teori permintaan. Kelima, analisis biaya dan penawaran. Keenam, elastisitas. Ketujuh, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Ketiga, ruang lingkup ekonomi mikro. Apa saja sih ruang lingkup ekonomi mikro? Sebelum kita mengetahui apa saja ruang lingkup ekonomi mikro, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ruang lingkup ekonomi mikro, atau seputar apakah ruang lingkup ekonomi mikro tersebut. Nah, ruang lingkup ekonomi mikro mempelajari seputar ruang atau hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pusat di sekitar individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi masyarakat, dan perusahaan. Berikut ruang lingkup ekonomi. Nah, ruang lingkup ekonomi terdiri 8 ruang lingkup. Pertama, interaksi di pasar barang. Kedua, perilaku penjual dan konsumen. Ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Keempat, teori nilai guna. Kelima, teori struktur pasar. 6, elastisitas harga. Ketujuh, industri. Dan yang terakhir, pasar input. Nah, selain ruang lingkup, ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ekonomi mikro. Faktor tersebut terbagi menjadi 5. Pertama, keseimbangan. Kedua, pertumbuhan. Ketiga, tingkat harga. Keempat, pasar. Dan kelima, nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam mengelola sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Dengan ekonomi mikro juga akan membantu mengetahui perputaran produk. Berikut ini beberapa contohnya. Pertama, kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan apabila kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan. Kedua, kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi diterapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Nah, selain kebijakan, ada juga contoh kegiatan ekonomi mikro. Pada dasarnya, untuk memahami ekonomi mikro lebih jauh, maka kita perlu mengetahui contoh kegiatan ekonomi mikro, yaitu 1. Permintaan. Permintaan ialah jumlah dari suatu barang serta jasa yang diminta oleh pembeli dan mampu untuk dibelinya pada tingkatan waktu dan harga tertentu. Kedua, penawaran. Penawaran dapat diartikan kalau adanya barang dan jasa yang dijual kepada pihak-pihak penjual atau produsen dengan harga dan dalam waktu tertentu. Ketiga, harga.
Harga yang memiliki fungsi sebagai alat ukur dari suatu barang dan jasa. 4. Pasar. Pasar adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdiri penjual dan pembeli yang saling bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi. 5. Biaya. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh produsen, baik itu perorangan, serta keuntungan dari kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Nah, penjelasan terakhir yaitu manfaat. Apa saja sih manfaat kita mempelajari ilmu ekonomi? Nah, kita sebagai seorang manajemen atau seorang pebisnis sangat penting mempelajari ilmu ekonomi karena ilmu ekonomi sangat penting dalam memprediksi hingga merancang strategi atau perusahaan ke depannya. Dan ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan secara singkat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.